Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya dan juga Tantri di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Ini mungkin ada pemirsa, terutama kaum ibu-ibu atau bapak-bapak juga bisa ya, lagi masak. Oh, sambil menyaksikan acara ini sambil masak. Lanjutkan. Kenapa Silakan. tiba-tiba ngomongin soal masak? Karena masak nggak? Hah? Kadang-kadang. Tapi tahu bumbu dapur? Bumbu dapur tahu dong. Coba aku tes. Ini Cabe dong. oh tahu lah ya, ini Tahu gampang ya, dong. pemirsa juga pasti tahu. Kalau Ketumbar kira-kira- alias koriander. Oh wow. Oh, bahasa Inggrisnya Oke. boleh. Caca. Ginger. Jahe. Jahe. Oke. Itu Jauh ya. cinnamon, kayu manis. Wow, karena ini kok oke ngetes-ngetes loh. tahu lah. Jadi gini, bumbu-bumbu dapur yang biasanya cuma kita lihat di dapur dan bisa kita olah menjadi masakan yang enak-enak itu, Kang, ternyata bisa juga membantu kesehatan kita. Terutama penyakit yang sering banget kita bahas di Go Healthy, yaitu penyakit stroke. Stroke ternyata ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan bumbu-bumbu dapur yang pasti ada di dapur Anda. Nah, makanya kita tanya sama Mas Boyke yuk. Hai Mas Boyke, apa kabar? Halo Kang Ronald, Mbak Tantri, apa kabar? Sehat? Itu dia, sehat dan seneng banget ternyata dari dapur kita bisa sehat juga. Oh iya, ya jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang suka masak ya, ternyata apa yang diberikan alam kepada kita juga bisa untuk dipakai untuk mencegah berbagai macam penyakit, terutama nih untuk mencegah stroke. Sekarang yang dulunya orang-orang tua, sekarang mah umurnya makin muda, bahkan 30-an pun sudah bisa kena stroke. Dan ini masih menjadi penyakit pembunuh salah satu yang nomor 1, nomor 2 lah di dunia ini betul ya. sekali. Stroke ini ya. Mas Boyke. Dan kita tahu Kang Ronald bahwa penyakit stroke itu kan disebabkan satu oleh karena kekentalan darah, ya. Dan kekentalan darah itu bisa terjadi karena apa? Bisa karena adanya kolesterol membentuk plak-plak, ya. Bisa karena tekanan darah tinggi. Nah itu yang ya sekarang kan? banyak ya. Nah seperti itu. Kak Ronald, Mas Boyke gimana kalau kita mulai dari hipertensi dulu? Kita mulai dari hipertensi. Salah satu faktor pemicu terjadinya serangan stroke. Asik. Gimana nih? Nah, pemirsa di rumah, ini adalah bawang putih. Ya. Bawang putih ini ternyata dia itu bisa membantu di dalam mencegah stroke karena apa? Karena dia bisa memproduksi zat alisinya itu nitric oxide. Ya, nitric oxide itu bisa melebarkan pembuluh darah sehingga aliran-aliran darah yang tadinya kental, dia itu menjadi lancar. Selain itu juga dia bisa mengurangi radang. Ya. Peradangan-peradangan itu kan juga mengakibatkan aliran darahnya tidak lancar dan mengakibatkan darah yang kental tadi. Nah inilah bawang putih ya dalam membantu mencegah terjadinya hipertensi dan otomatis juga mencegah terjadinya stroke. Saya jadi teringat ayah saya yang setiap hari gadoin bawang putih. Wah keren ya, harusnya juga punya kebiasaan seperti itu ya. Dibakar, dimakan gitu. Iya, dan bawang putih ini juga tadi nitric oxide itu kan juga melebarkan pembuluh darah, jadi termasuk juga bisa membantu vitalitas. Wow, harus ikutan berarti Kang, harus punya kebiasaan yang sama. Iya. Oke, bawang putih pasti ada dong di dapur Anda pemirsa. Bagus untuk mengurangi faktor resiko terkena stroke karena bisa menurunkan tekanan darah. Oke, berikutnya Mas Boyke. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Nah, si kunyit ini dengan zat yang namanya kurkumin, ini bisa menurunkan kadar kolesterol. Ya, kolesterol kan menyebabkan kentalnya darah tuh. Dengan kurkumin tersebut, ya, bisa mengakibatkan aliran darahnya kemudian menjadi lebih lancar. Seperti itu. Jadi yang punya darah tinggi, ini punya kaitannya, hipertensi. kenapa kaitannya dengan tadi? Stroke akibat daripada hipertensi. Stroke akibat daripada pengentalan darah. Bawang putih dengan alisinnya, kemudian kunyit dengan kurkuminnya. Nah, Kak Ronald suka dong makan kunyit dan bawang putih seberapa sering? Nah itu. Enggak. Enggak kan? Makan kunyit dalam bentuk nasi kuning. Nah pemirsa, itulah permasalahannya ya. Tetapi untuk mencegah hipertensi, kita juga punya satu teknologi, namanya teknologi laser. Laser untuk darah, yaitu untuk melebarkan pembuluh darah juga dan membuat darah menjadi lancar mengalirnya. Nah, teknologi laser ini sebenarnya pemirsa sudah
kita ketahui sejak tahun 1960-an. Tetapi laser yang kita kenal ini adalah bukan laser kayak untuk muka ya. Cantikan ya, Mas supaya Boyke. menghilangkan flek untuk mata, bukan. Khusus untuk darah. Jadi untuk mengatasi darah yang kental sebagai penyebab tadi terjadinya stroke karena adanya hipertensi tadi. Ya, nah di situ si teknologi laser ini dia akan membuat pembuluh darahnya menjadi elastis, melebar sehingga tekanan darahnya menjadi turun. Akibatnya apa? Kekentalan darahnya teratasi dan aliran darahnya menjadi lancar. Seperti itu. Sementara hipertensi ini banyak sekali orang yang tidak merasakan. Iya, betul Dia nggak sekali. tahu dirinya kena hipertensi padahal tekanan darahnya tinggi. Hati-hati. Betul, dan memang namanya penyakit stroke juga gejalanya kan bukan gejala, kadang-kadang tidak bergejala, Betul. seakan-akan tidak bergejala, padahal investasi keburukannya sudah Iya, ada, betul, sudah Jadi nggak panjang. langsung tiba-tiba pemirsa terjadi stroke langsung. Pasti ada penyebab-penyebab sebelumnya karena kekentalan darah. Iya. Bisa dikabarkan oleh karena diabetes, bisa disebabkan karena kolesterol yang tinggi, bisa disebabkan karena hipertensi. Itu semua yang akhirnya menimbulkan stroke. Oke, jadi ini penting buat direnungkan nih pemirsa bahwa sekarang kita sudah tahu manfaat dari bawang putih dan juga kunyit. Ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan hipertensi. Tapi pertanyaannya seperti tadi yang Mas Boyke bilang, seberapa sering kita mengkonsumsi bawang putih atau kunyit? Seberapa banyak juga, Kang? Nah, Nggak tahu. makanya untuk mengatasi ketidaksempurnaan usaha kita, lengkapi usahanya dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu menjaga dan mengontrol tekanan darah kita. Betul. Ya Mas Boyke. Tapi Yang pola akhirnya hidupnya juga ya, bisa Kang? menurunkan resiko terkena stroke. Dan teknologi seperti ini sebetulnya bukan hal yang baru kok ya Mas Boyke Iya. ya. Ini kan sudah lama, tapi kemudian betul sekarang sekali. ada yang khusus untuk darah dan bisa kita pakai di rumah, Kang. Betul sekali. Nah, jadi pemirsa, jika Anda memang punya masalah dengan tekanan darah yang tinggi, punya riwayat hipertensi, ya hati-hati. Anda sedang menuju ke arah serangan stroke. Aduh, jangan, Kang. Iya, makanya kita cegah. Yuk, boleh konsumsi bawang putih, kunyit, perbaiki pola hidup, dan gunakan teknologi laser. Bagaimana caranya? Semudah Anda menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Silakan Anda tanya-tanya dulu, boleh kan? Betul, termasuk juga mungkin konsultasikan penyakit-penyakit Anda. Nah, tadi Mas Boyke bilang selain hipertensi ada juga diabetes yang bisa ujung-ujungnya jadi stroke. Nanti kita bahas ya, Kita bumbu bahas dapurnya satu apa ini. nih yang bisa Iya, untuk bumbu dapurnya membantu? apa? Ya, ada kelihatan tuh di situ ya. Kita segera kembali saat lagi tetap di Go Healthy, cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Nah, pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudah mencek ada bumbu dapur apa saja di rumah Anda hari ini? Apakah ada bumbu dapur yang tadi kita sebutkan soal hipertensi adalah kunyit dan juga bawang putih? Pasti ada dong kalau itu. Kemudian Iya. sekarang saatnya membahas soal diabetesnya ya, Kang ya? Betul, jadi pemirsa Anda harus tahu bahwa stroke masih menjadi penyakit pembunuh tertinggi di dunia, ya, dan stroke ini adalah komplikasi dari faktor-faktor resikonya. Hati-hati, hipertensi, komplikasinya bisa menjadi stroke. Diabetes, nah salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah Stroke lagi. Jadi mari kita pelajari bumbu dapur apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi resiko terkena stroke karena level gula darahnya kita turunkan, kita kontrol. Mas Boyke, apa nih kalau Iya. buat diabetes nih? Pemirsa, saya punya 2 bumbu dapur yang bisa membantu untuk penyakit diabetes. Ingat loh Kang Ronald ya, dan pemirsa, diabetes itu adalah induk dari Segala penyakit. bermacam-macam penyakit. Iya, Ya. iya. Dan kematian orang-orang itu bukan karena diabetesnya, tetapi karena komplikasinya. Komplikasinya kalau dia nyumbat tadi pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Kalau nyumbat di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau di ginjal, gagal ginjal. Kalau di pembuluh darah kaki, gangren. Kalau di organ reproduksi bisa ke gangguan keperkasaan. Jadi semua itu disebabkan oleh karena si induk penyakit tersebut. Si Nah, diabetesnya. ini ada yang namanya jahe. Pasti jahe semuanya
punya ya di dapur ya. Dan kenal lah biasanya. Kenal lah. Masa nggak tahu. Kita kan suka apalagi kalau lagi musim hujan kadang-kadang kita juga minum air jahe ya. Nah, ternyata jahe ini mempunyai manfaat untuk antiinflamasi dan juga bisa meningkatkan sensitivitas daripada insulin. Nah, pemirsa harus tahu, insulin itu adalah hormon yang dikeluarkan pankreas. Kalau dikeluarkan maka gula darah juga akan turun. Ya. Itulah fungsi daripada ginger atau jahe ini. Kemudian satu lagi adalah ini yang disebut dengan kayu manis. Ya. Dia bisa mengontrol kadar gula darah dan juga dia bisa mengencerkan darah karena itu dikenal sebagai antikoagulan. Bumbu dapur ini ya baik jahe maupun kayu manis inilah yang bisa dipakai untuk membantu mengatasi diabetes. Aku paling suka lo minum teh atau kopi pakai cinnamon itu. Iya. Jadi pokoknya lebih sehat juga. Kalau darah kental oleh gula itu tinggal nunggu waktu tersumbat ya Mas Boyke ya. Dan tetapi kan kita harus tahu juga ya bahwa kita pun untuk membantu, ini kan seberapa banyak jahe, kan jahe juga pedas. Sebanyak tadi kan kayu manis beberapa. Kita paling masak kayu manis sedikit aja. Manfaatnya udah tahu, tapi kita nggak mungkin banyak juga dong mengkonsumsinya ya. Nggak bisa tiap hari juga. Jadi untuk itu selain pola hidup sehat, pola tidur sehat, pola olahraga sehat, kita bisa dibantu dengan teknologi laser. Seperti apa sih teknologi laser? Khusus untuk darah. Teknologi laser khusus untuk melancarkan aliran darah. Nah, jadi si teknologi laser ini, si sinar lasernya ini, dia akan mengaktifkan mitokondria, yaitu bagian daripada inti sel yang menghasilkan energi, ya, untuk mengubah gula. Ya, jadi gula pada orang diabetes yang terus tinggi, 24 jam merusak tubuh kita, di pembuluh-pembuluh darah, merusak pembuluh darah kita, dia akan diambil ya gulanya diubah menjadi ATP ya untuk energi. Demikian juga kolesterol yang muter-muter juga diambil kolesterolnya diubah menjadi energi atau ATP, sehingga seringkali pemirsa melihat bahwa orang-orang yang sudah menggunakan teknologi laser, orang-orang terutama yang diabetes itu energinya juga lebih segar ya. Orang yang nggak diabetes pun ya seperti misalnya saya menggunakan teknologi laser itu ya untuk kalau saya suka naik gunung, saya membutuhkan energi supaya tetap ceria, supaya tetap segar. Ya itu tadi karena gula kolesterolnya diubahnya menjadi energi oleh teknologi laser tersebut. Jadi yang namanya teknologi laser ini bisa bekerja di dalam tahapan medis pada 3 hal ya. Bisa untuk pencegahan ya, jadi orang-orang yang memang punya turunan diabetes yang memang hidupnya masih segala dimakan lah. Segala dimakan ya, kurang olahraga, bisa menggunakan teknologi laser ini untuk mencegah darahnya menjadi kental. Nah, bagi mereka yang sudah darahnya kental, yang bahkan sudah terjadi stroke ya, sehingga jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Jadi dia juga berfungsi untuk pengobatan. Nah, juga untuk mencegah komplikasi. Jadi untuk rehabilitasi, misalnya pada penderita-penderita diabetes, si teknologi laser ini juga mencegah komplikasi daripada diabetes, yaitu misalnya gangren. Ya, jadi dia bisa bekerja pada 3 tahapan itu. Nah, jadi pemirsa hati-hati jika Anda memang selama ini punya diabetes ya. Rutin-rutinlah cek berapa kadar gula dalam darah Anda. Hati-hati karena sekali lagi diabetes adalah induk dari banyak penyakit. Salah satu komplikasinya yang mematikan adalah stroke. Yuk, selain bisa mulai mengkonsumsi jahe dan juga kayu manis, pola hidup diperbaiki, dan jangan lupa gunakan teknologi laser yang kita tadi sudah tahu bagaimana manfaatnya untuk darah dan pembuluh darah kita. Nah, mungkin Anda masih banyak pertanyaan, silahkan ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi di layar kaca Anda. Mau tanya-tanya juga boleh, mau konsultasi boleh, mau curhat juga boleh, mumpung ada medianya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, karena setelah kita bahas hipertensi, kita bahas jantung, kita bahas cabai. Maksudnya? Kaitannya cabai dengan stroke apa ya? Penasaran kan? Kita segera kembali saat lagi. Tetap di Eco Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami masih membahas mengenai bumbu-bumbu dapur ya, yang bukan mungkin sih, saya yakin pasti Anda punya di dapur, tapi ternyata punya manfaat lain bukan hanya buat masakan, tapi juga untuk kesehatan ya. Tadi kita sudah bahas semenjak pertama tuh bawang putih ya, dan juga kunyit untuk hipertensi. Kemudian ada jahe dan cinnamon atau kayu manis, itu untuk mencegah diabetes atau menurunkan kadar gula dalam darah Anda. Ya, karena hati-hati ya, hipertensi dan diabetes ujung-ujungnya komplikasinya adalah stroke yang kita tahu bisa mematikan. Nah, masih ada 2 bumbu dapur lagi yang belum dibahas nih, Mas Boyke. Ada cabai dan juga ketumbar. Ya. Nah, manfaatnya apa nih? Ya, jadi pemirsa, seperti saya katakan tadi, bahwa darah yang kental, ya, pembuluh darah yang kaku, itu bisa mengakibatkan tergantung penyumbatannya di mana. Iya. Kalau dia menyumbat di otak, pembuluh darah otak, dia menjadi stroke. Kalau di jantung menjadi serangan jantung. Nah, kalau kita melihat 2 bumbu dapur berikutnya, ini adalah cabai merah, ya. Dan cabai merah ini mengandung capsaicin, bisa membantu mengencerkan darah serta mengontrol kadar gula darah. Akibatnya apa? Kalau darahnya encer, kadar gula darahnya juga terkontrol, dia bisa aliran darahnya menjadi lebih lancar. Satu lagi adalah ketumbar. Nah, ketumbar ini adalah bisa mengatur kadar kolesterol di dalam darah. Kalau kolesterolnya juga teratur, tidak muter-muter, tentunya juga akan menjadi aliran darah juga menjadi lebih lancar. Kemudian juga mengatur kolesterol. Ya, seperti itulah 2 bumbu dapur ini yang kaitannya dengan serangan jantung. Itu cuma tinggal nyumbat jadi mana aja. Sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan stroke juga, kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah otak, dia menjadi stroke, jantung, serangan jantung, ginjal, gagal ginjal. Pokoknya di mana ada penyumbatan, disitulah akan terjadi masalah kesehatan. Nah, mumpung ini bisa diobati ataupun juga dicegah dengan yang simple-simple. Penyakitnya soalnya nggak simple ini, Mas Boyke. Tapi nggak simple ya. Jadi di samping nih pemirsa, harus menjalani pola hidup yang sehat. Kalau kita nggak mau kena stroke, nggak mau kena serangan jantung karena patofisiologinya sama, tentunya olahraga yang cukup, tidur yang cukup, manage stres yang baik, dan juga kita bisa menggunakan teknologi yang memang sudah dirasakan banyak orang. Mungkin kalau sering nonton acara ini kan orang-orang yang sudah terbantu dengan menggunakan teknologi laser ini. Membuat darah itu menjadi, yang tadinya kental menjadi aliran darahnya menjadi lancar. Kenapa? Karena keping-keping darah ya, yang tadinya biasanya senang sekali menempel, dicegah penempelannya. Kemudian yang sudah menempel itu juga dipecahkan ya. Itu adalah daripada teknologi laser tersebut, dari sinar lasernya. Akibatnya aliran darah menjadi lancar, akibatnya juga pembuluh darahnya juga ya menjadi tidak kaku. Itu semualah yang mengakibatkan tidak terjadinya serangan jantung. Jadi kita bisa mencegah serangan jantung, serangan stroke dengan mekanisme yang sama dengan menggunakan teknologi laser. Dan jangan heran, kalaupun dokter memberikan obat ya, ataupun ini, dia bisa berbarengan loh dengan obat-obatannya ya. Jadi sama-sama berjalan beriringan. Dan teknologi laser ini juga pemirsa, dia sudah mempunyai surat ya dari pemerintah sebagai izin kesehatan sebagai AKL ya, alat bantu kesehatan seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari alat kesehatan yang baik, tidak bertolak belakang dengan treatment medis. Jadi jika selama ini Anda mungkin mendapatkan treatment medis dari dokter untuk diabetesnya, untuk hipertensinya, lakukan terus, barengin dengan menggunakan teknologi laser, dan boleh nih sambil mengkonsumsi bumbu-bumbu dapur ini. Tapi memang kalau ingat nggak Kang, beberapa yang pernah hadir di Go Healthy bercerita bagaimana mereka punya kehidupan yang baru gitu loh. Penyakit-penyakitnya itu berat-berat gitu Mas Boyke, ada yang udah stroke, ada yang udah jantung. Tapi ketika mereka mau berubah dan juga dibantu dengan teknologi laser, itu bisa betul-betul membuat hidup mereka itu jauh lebih berkualitas. Seperti dapat kesempatan kedua gitu Mas Boyke. Iya, betul sekali. Karena teknologi laser sekali lagi memang jurnal ilmiahnya juga sudah
sering diterbitkan. Kemudian juga memang di rumah sakit khususnya di luar negeri, di Jerman, mereka sudah punya departemen sendiri yang memang khusus membahas mengenai teknologi laser ini. Dan kini saatnya lah dia datang ke Indonesia dan bisa digunakan untuk membantu mencegah terjadinya stroke, mencegah terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya diabetes, ataupun mengobati penyakit-penyakit tersebut dengan teknologi laser tersebut. Ini adalah satu investasi ya pemirsa. Ini adalah satu investasi di mana kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan keluarga. Karena kan kita pakainya cuma sehari 2 kali. Ya, mau tidur sama bangun tidur. Bisa digunakan juga kalau kita udah tidur oleh pasangan kita. Jadi kita punya satu alat tapi bisa digunakan untuk sekeluarga. Dan investasi kesehatan adalah investasi yang penting. Ya, dibanding dengan investasi yang lain. Karena apa? Karena kalau kita punya uang banyak pun tapi kita tidak sehat, maka kita tidak bisa menikmati kekayaan tersebut. Iya. Dan kalau di rumah itu kan jangan ngebayangin kemudian alatnya gede gitu ya Kak. Alatnya tuh simple. Alatnya portable. Kecil, bisa langsung digunakan di tangan kiri Anda. Betul. Dan yang pasti juga 2 kali sehari, itu yang paling penting ya kan? Ya, dan manfaatnya begitu besar untuk darah dan pembuluh darah kita. Karena kesehatan darah dan pembuluh darah itu kan nggak kelihatan. Kita nggak tahu kondisi darah sama pembuluh darah kita seperti apa. Akhirnya jadi banyak orang yang lalai. Tapi hati-hati, ketika Anda lalai saat itulah penyakit sedang mengintai. Waduh. Ya. Bahasanya itu Bahasanya Kang. berima. Makanya, karena kadang-kadang juga gitu kan, suka kecurian gitu, tiba-tiba terjadinya Betul gitu loh sekali. Mas Boyke. Ya, jadi sekali lagi pemirsa bahwa teknologi laser ini bisa digunakan dalam 3 tahap medis. Pencegahan, pengobatan, rehabilitasi. Dan karena tadi juga Mbak Tanti sudah bilang sudah banyak orang yang terbantu. Ya, kini giliran Anda yang bisa menggunakan teknologi laser khusus untuk kesehatan darah Anda. Dan harus diingat bahwa darah yang sehat menentukan kualitas hidup kita. Darah yang sehat itu adalah nyawa kita. Oke. Nah, jadi pemirsa selamat berbelanja jika Anda ingin memenuhi lemari dapur Anda dengan bumbu-bumbu masak yang ternyata bukan hanya bisa bikin enak tapi juga bisa bikin sehat ya. Tapi jangan lupa silakan juga hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Ingat, penyakit itu datangnya nggak tiba-tiba. Jadi keputusan Anda untuk mau menginvestasi kesehatan atau berinvestasi pola hidup yang sama-sama aja yang berujung dengan penyakit yang lebih berat lagi. Iya, terutama jika Anda memang selama ini punya riwayat diabetes, riwayat hipertensi, hati-hati, itu lagi melangkah ke arah stroke sama jantung. Tapi bukan nakut-nakutin, ada cara yang bisa kita lakukan sekali lagi untuk mencegah sebelum hal buruk terjadi sama kita. Ya, makasih banyak loh Mas Boyke. Terima kasih Mas Boyke. Sama-sama. Yuk kita buat keputusan untuk hidup kita yang lebih sehat lagi. Selalu tonton Go Healthy untuk informasi kesehatan lainnya. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.